Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 adab ataupun 10 sunnah Nabi SAW yang sangat dianjurkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama, mandi sebagaimana mandi janabah atau mandi besar. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh sahabat Nafi' radhiyallahu an bahwasannya kana Abdullah bin Umar yaqtasilu yaumal 'id qabla an yaqdua ilal musalla. Adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mandi sebelum mendatangi Idul Fitri ataupun Idul Adha ke tanah lapang ataupun masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Hal ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik setiap akan memasuki masjid-masjid Allah. Dan yang ketiga, memakai wangian yang dikhususkan untuk kaum laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa yamusu minat thyib ma qadira alaih, dan pakailah minyak wangi sesuai dengan kemampuan kalian. Yang keempat, yaitu tidak makan dan minum ketika Idul Adha. Berdasarkan sabda Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, karena Nabi SAW la yaqdua yaumal fitri hatta yaqul wa la yaqula yaumal 'id hatta yarji'a fa yaqula min udhiyati. Adalah Nabi SAW ketika Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu. Adapun Idul Adha beliau tidaklah makan dan minum hatta yarji'a, sampai pulang ke rumahnya, fa yaqula min udhiyati, dan beliau pun memakan dari daging kurban beliau. Dan yang ketiga, dianjurkan berjalan kaki menuju tanah lapang ataupun masjid. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke suatu masjid dari masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka baginya setiap langkah menghapus kesalahan, dan langkah selanjutnya mengangkat derajatnya di akhirat. Yang keenam, memperbanyak membaca takbir ketika berjalan menuju tanah lapang ataupun musalla, dan memilih jalan berbeda ketika berangkat dan pulang. Hal ini berdasarkan sabda diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasannya idza kana yaumul 'id khalafat tariq, adalah Nabi SAW ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha selalu berbeda jalan ketika berangkat dan pulangnya. Dan yang ketujuh, tidak adanya salat qobliyah ataupun ba'diyah ketika Idul Adha. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Nabi SAW kharaja yawma adha aw fitr fa shalla rak'ataini lam yusalli qabla atau ba'dah. Adalah Nabi SAW ketika keluar ke lapangan untuk melaksanakan Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau tidak sholat sebelumnya atau setelahnya. Beliau hanya melaksanakan 2 rakaat Idul Adha. Yang kedelapan, yaitu membaca 7 kali takbir zawaid pada rakaat pertama dan 5 kali takbir zawaid pada rakaat kedua. Dan di sela-sela takbir zawaid dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Yang kesembilan, yaitu mendengarkan khutbah Idul Adha dengan baik dan seksama. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, karena Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna 'idaini qabla al-khutbah. Adalah Rasulullah,
Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, mereka sholat Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaat sebelum khutbah. Yang ke-10 yaitu saling berjabat tangan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wala ba'sa ayyaqul ar-rajul lirrajul yaumal 'id taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita dianjurkan saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Idul Adha. Taqabbal minkum ya karim. Semoga Allah yang Maha Pengasih menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. صدق وعده ونصر عبده